Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali untuk pembahasan mengenai hakikat ilmu penelitian. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai definisi penelitian yang mencakup adanya invensi atau novelty, kemudian kontribusi dan signifikansi. Nah, kemudian berikutnya dari proses penelitian tersebut nanti akan lahir karakter peneliti ya, berproses untuk melatih kecerdasan, keuletan, kesabaran, dan kejujuran. Nah, sebelumnya diketahui ya bahwa penelitian itu sendiri berasal dari bahasa Inggris yang artinya research. Kemudian kalau dalam bahasa Prancis itu research. Nah, kalau kita urai ya, re itu artinya kembali, kemudian to search mencari. Jadi bagaimana kita mencari kembali. Jadi dari proses yang pernah dilakukan oleh orang sebelumnya, kemudian kita lakukan pencarian kembali. Tapi tentu saja sudah harus ada perbedaan dengan apa yang mereka lakukan sebelumnya. Nah, kemudian diadopsi ke bahasa Indonesia menjadi riset, ya, riset atau sama dengan meneliti. Nah, ini ada beberapa definisi yang diutarakan oleh diantaranya Yosef, ya, Yosef dan Yosef. Nah, berarti ada dua Yosef, ya, sama-sama Yosef, nama akhirnya, mungkin bersaudara. Penelitian sebagai proses art and science, jadi seni dan ilmu untuk mencari jawaban terhadap suatu permasalahan atau proses penemuan. Ada proses pencarian untuk menemukan masalah dan kemudian adanya proses penemuan. Nah, penemuan itu apa sih? Nah, di sini discovery sebagai hasil temuan yang memang sebetulnya sudah ada. Jadi sebetulnya sudah ada. Nah, apa contohnya? Penemuan vaksin misalkan. Jadi pada penemuan vaksin sebelumnya sudah ada vaksin. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu penyakit misalkan berkembang, kemudian ditemukanlah vaksin yang baru lagi sebagai pengembangan dari sebelumnya. Nah, kemudian ada juga invention. Invention merupakan penemuan hasil penelitian yang betul-betul baru dengan dukungan fakta. Nah, berarti ini adalah orisinalnya tinggi 100%. Misalkan self-driving. Nah, self-driving ini adalah kendaraan yang kemudian bisa dioperasikan tanpa menggunakan sopir, ya, atau tidak ada manusia di dalamnya. Semuanya sudah berdasarkan campur tangan dari mesin. Nah, sehingga mereka menggunakan indera sensor, kemudian artificial intelligence, Internet of Things, semuanya sudah menyatu pada self-driving ini. Itu sebagai satu invensi atau temuan yang baru. Kemudian Kerlinger, nah di sini memberikan definisi investigasi yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis dari suatu proposal hipotesis mengenai hubungan tertentu antar fenomena. Jadi ada hipotesis yang kemudian dia uji, dan pada saat proses pengujiannya itu harus sistematis, terurut, kemudian terkontrol, adanya target, variabel, kemudian empiris, adanya konsep yang mau dibuktikan. Nah, nanti berhubungan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya, ya. Berikutnya penelitian disimpulkan bahwa proses pencarian kebenaran atau pembuktian terhadap fenomena yang dihadapi melalui prosedur kinerja tertentu. Jadi di samping masalah tadi ada fenomena, kemudian ada masalah, kemudian ada proses kerja, ya, prosedur kerja untuk mencapainya. Nah, penelitian merupakan suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang relatif lama dengan menggunakan metode ilmiah dengan prosedur maupun aturan yang berlaku. Ini menurut Zainal Ahasibuan. Nah, kemudian
Di sini juga ada pendapat ya, definisi bagaimana pencarian melalui proses metodologi ya. Jadi ada metode tertentu untuk menambah pengetahuan manusia atau yang lainnya melalui proses temuan dan kemudian fakta yang tidak biasa, maksudnya sesuatu yang tidak biasa ya, temuan terhadap sesuatu yang tidak biasa dan berwawasan. Berikutnya di sini ada titik ya, titik sentral dari definisi ini bahwa proses metode ini perlu direncanakan ya, terencana dan kemudian nanti ditentukan ya, dipertimbangkan, direncanakan dan dipertimbangkan. Kemudian ada proses penambahan. Jadi dari sebelumnya di situ ada proses penambahan, berarti ada pengembangan ya, itu sebagai satu kontribusi. Nah, berikutnya juga ada discovery. Jadi discovery ada temuan, ada orisinalitas dari apa yang kita temukan. Terus non-trivial facts, jadi adalah fakta yang tidak receh istilahnya ya, dan pengetahuan dan wawasan. Nah, ini dari segi knowledge atau ilmu pengetahuan yang diperoleh. Kemudian penelitian sebagai aktivitas yang melalui proses pertimbangan ya, untuk mencapai tujuan dengan berkontribusi ya terhadap orisinal penelitian itu sendiri untuk ilmu pengetahuan. Jadi di sini poin pentingnya adalah original contribution, kontribusi orisinal, karena ketika seorang meneliti, nah berarti ada kontribusi yang diberikan, ada peran yang diberikan, ada suatu temuan yang kemudian disampaikan, dipublikasikan ke lingkungan internal maupun eksternal atau ke masyarakat. Kemudian untuk ilmu pengetahuan ya, to knowledge. Nah, jadi sebenarnya di sini hakikat penelitian melakukan pengamatan terhadap fakta, melakukan identifikasi masalah, serta berusaha mengumpulkan data, baik melalui kajian teoritis dengan mengkaji literatur maupun melalui kajian empiris dengan melakukan pengamatan di lapangan untuk menjawab permasalahan tersebut. Nah, jadi itu titiknya. Nah, jadi di sini disimpulkan bahwa hakikat penelitian itu sebenarnya adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk mencari kebenaran dari suatu permasalahan dengan cara yang sistematis. Jadi proses menemukan masalah ya, kemudian dilakukan secara sistematis dan logis, masuk akal, bukan berdasarkan khayalan ya atau hoax. Nah, kemudian dilakukan melalui kajian empiris. Ada proses pembuktian yang didukung oleh rumus tertentu ataukah teori tertentu, konsep tertentu ya di lapangan dengan langsung menerapkan metode ilmiah yang baik dan benar. Nah, penelitian ilmiah, penelitian yang menggunakan metode ilmiah. Kemudian kebenaran dalam penelitian ilmiah sebagai kebenaran ilmiah yang sifatnya rasional dan empirik, masuk akal, diterima oleh akal, bukan hoax, kemudian bukan hayalan, bukan ramalan ala ilmu ramal ya, kemudian empirik. Nah, itu bisa nanti dibuktikan dengan menggunakan rumus atau konsep tertentu. Kemudian metode ilmiah, metode yang menggunakan kebenaran ilmiah. Nah, kenapa dikatakan ilmiah? Di sini ada beberapa kriteria. Bersistem, jadi ada sistem, kemudian bermetode. Ada metode, teknik yang digunakan, berobjektivitas, memiliki objektivitas. Jadi kita harus netral ya dalam proses penelitian itu. Jangan sampai misalkan kita membenci sesuatu, nah terus kita memberikan gambaran yang
berbohong terhadap suatu tersebut atau tidak objektif karena kebencian kita tadi. Nah, kita harus memberikan satu pandangan objektif, kemudian berlaku secara umum. Tujuan dari penelitian untuk mendapatkan rumusan hasil dari suatu penelitian melalui proses mencari, menemukan, membuktikan, dan mengembangkan. Nah, tambahan lagi di sini, setelah tadi membuktikan, ada juga proses pengembangan. Jadi dari misalkan penelitian itu, kalau sebelumnya ya sudah ditemukan ya bahwa kita bisa melakukan pengamanan sepeda motor atau kendaraan dengan menggunakan SMS gateway misalkan. Nah, setelah itu tidak sampai di situ, SMS kan sudah lewat masanya. Nah, kemudian kita lakukan pengembangan berbasis IoT, misalkan melalui yang bisa diakses nanti melalui mobile Android. Kemudian bisa juga dikembangkan dari segi metodenya, kita kemudian mengembangkan dengan machine learning ataukah misalkan deep learning. Jadi proses pengamanan sepeda motor tadi itu tidak hanya berbasis pada SMS gateway-nya, tapi sudah ada unsur machine learning-nya, ya, AI-nya, terus Internet of Things-nya, terus teknologi kekinian yang berplatform Android atau mobile yang sekarang dikembangkan. Nah, untuk mencapai tujuan penelitian maka harus dilakukan secara ilmiah berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan. Nah, apa saja? Rasional ya. Seperti tadi, harus masuk akal, tidak boleh hayalan, tidak boleh hoax. Kemudian empiris. Nah, empiris harus berdasarkan pada konsep kajian atau rumus tertentu ya. Kemudian sistematis. Nah, itu ada urut-urutannya. Tidak boleh kutu-kutu loncat ya, harus sistematis. Nah, nanti dari penelitian tersebut itu ada namanya kualitatif dan kuantitatif atau gabungan di antara keduanya. Kemudian kualitas penelitian ada pada proses inputnya, kemudian prosesnya sendiri dari awal sampai akhir. Di situ ada pengujian, kemudian output sebagai hasil dari pengujian. Nah, jadi kesimpulan di sini ya, yang bisa kita tarik pada metodologi penelitian ini adalah cara yang tepat untuk melaksanakan sesuatu. Kemudian logos dari ilmu pengetahuan, di sini kan ada metodologi ya, metodiknya, ini metodenya, kemudian loginya, nah berarti logosnya ya. Nah, kemudian kalau digabungkan metodologi, di situ cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama. Jadi ada cara, terus pikiran secara saksama, menggunakan kecerdasan dengan mengaitkan antara satu teori dengan teori yang lainnya, ya, satu penelitian dengan penelitian yang lainnya untuk mencapai suatu tujuan. Ada tujuannya, misalkan tujuannya tadi, kemudian melakukan pengamanan sepeda motor. Nah, berarti tujuannya adalah membuat satu sistem pengamanan sepeda motor. Nah, apa nanti manfaatnya? Nah, manfaatnya bisa disumbangsikan kepada masyarakat nanti melalui proses pengembangan dan penerapan di lapangan. Penelitian sebagai pemikiran yang sistematis, berbagai masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. Nah, ini kesimpulan akhirnya dari proses penelitian tersebut. Jadi ada pemikiran sistematis, ada pemecahan masalah, kemudian ada fakta, ya. Nah, ini juga penting, impact, ya. Ketika kita meneliti, bagi diri seorang peneliti itu adalah karakter, ya, harus membangun karakter. Bagaimana karakter yang harus dimiliki oleh seorang peneliti? Nah, peneliti itu tidak boleh berbohong atau menipu dengan jalan mempermainkan data, manipulasi hasil pengolahan statistik. Nah, meskipun demikian, peneliti itu boleh-boleh saja salah. Nah, salah dalam hipotesisnya, ada kesalahan, bukan sengaja untuk salah ya, tapi memang setelah misalkan nanti di akhir, oh, di sini bagian yang salah. Nah, disitulah nanti kita tuliskan pada bagian saran, ya. Kita gambarkan kekurangan dari penelitian kita seperti apa. Nah, sehingga di situ orang bisa melihat, nah, kekurangan ini bisa saya tutupi. Nah,
Kemudian salah dalam menganalisis. Nah, iya, dalam analisisnya mungkin dia mau mengatakan bahwa dengan penambahan variabel ini maka akan menambah akurasinya. Tapi ternyata kalau variabel itu semakin ditambah ada efek jenuhnya. Nah, sehingga salah analisisnya. Nah, nggak apa-apa, nanti dikemukakan pada penelitian-penelitian selanjutnya. Kemudian salah pengujian hipotesis. Nah, ini kesalahan-kesalahan ini merupakan kesalahan yang wajar yang dilakukan oleh seorang peneliti. Nah, apa outcome atau output ya yang nantinya diperoleh dari proses penelitian itu? Pertama, adanya invensi ya, adanya temuan baru nanti digunakan kepada masyarakat ya. Nanti invensi ini bisa dipatenkan, dipublikasikan melalui karya ilmiah dan seterusnya. Kemudian ada novelty kebaruan, temuan sebagai hasil rekayasa dari peneliti sebelumnya dan berbeda secara signifikan. Meskipun demikian, novelty ini kadang disamakan atau kadang juga dibedakan dengan invensi. Kalau invensi itu adalah betul-betul tidak pernah sama sekali ditemukan oleh peneliti sebelumnya. Nah, kalau novelty ini mungkin objek tersebut itu pernah ditemukan tapi kemudian ada nilai kebaruannya. Kemudian signifikansi. Nah, signifikansi menunjukkan perbedaan yang mendasar dari peneliti sebelumnya. Jadi ada sedikit ya berbeda dengan yang pernah dilakukan oleh orang lain. Misalkan dari segi desainnya misalkan dia hanya menggunakan desain A, kita tambahkan B. Nah, jadi ada perbedaannya. Kemudian kontribusi, hal yang diberikan sebagai sumbangsi terhadap ilmu pengetahuan maupun teknologi. Ada kontribusi ya, ada konsep yang nantinya bisa disumbangsikan, direkomendasikan terhadap proses penelitian selanjutnya atau pengembangan dari penelitian tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.